Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Muaz, mahasiswi farmasi di Universitas Meiga Rezeki Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai spesimen darah. Berikut pemaparan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai memaparkan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Nur Hikmah Awaluddin MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah kimia klinik. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada materi spesimen darah ini yaitu pengertian spesimen darah, cara pengambilan spesimen darah, penanganan sampel, pengawetan sampel, penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel, diagnosis, pengobatan, faktor pencetus, keluhan yang biasa terjadi, dan nilai normal sampel. Sebelum kita membahas mengenai spesimen darah, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang darah. Nah, apa sih darah itu? Darah adalah suatu suspensi partikel dalam suatu larutan koloid cair yang mengandung elektrolit yang berfungsi untuk menyalurkan sari makanan, oksigen, dan zat-zat kimia lain ke seluruh tubuh. Selain sebagai distributor, darah juga punya peranan penting untuk menjaga ketahanan atau kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya, pengertian spesimen darah, yaitu pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan pada jari atau pembuluh darah bagian tertentu, seperti lengan dengan menggunakan jarum yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit, racun, atau zat tertentu. Cara pengambilan spesimen darah ada 3, yaitu melalui darah vena, darah kapiler, dan darah arteri. Sebelum pengambilan spesimen atau sampel, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat dan bahannya, seperti torniket, jarum suntik, plester, tabung sampel darah, kasa atau kapas, alkohol swab, dan lain-lain. Tak lupa pula kita mempersiapkan alat pelindung diri. Langkah pertama pengambilan sampel atau spesimen yaitu mencuci tangan, kemudian memasang jarum suntik pada holder. Setelah itu, dipasangkan torniket di atas lengan pasien. Kemudian dilakukan palpasi dengan jari telunjuk untuk mencari denyut vena. Setelah ditemukan, dilakukan desinfeksi pada bagian yang akan ditusuk dan dibiarkan hingga kering. Ditusuk vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas hingga menembus pembuluh darah vena. Kemudian dorong kaki tabung sampel darah sampai didapatkan sejumlah darah yang dibutuhkan. Nah, pada video ini, coba kalian perhatikan pada bagian tutup tabung. Ada beberapa warna, seperti warna ungu, kuning, dan ada juga berwarna biru. Karena pemeriksaan yang dilakukan berbeda-beda pada masing-masing warna pada tutup tabung. Setelah itu, lepaskan turniket dan letakkan kapas kering di atas tusukan dan jarum ditarik keluar. Kapas ini berfungsi untuk menghentikan darah yang keluar dari bekas tusukan jarum tadi. Setelah itu, tutup kembali bagian jarum suntik. Kemudian, buang bekas jarum suntik yang telah digunakan pada tempat sampah infeksius. Pengambilan spesimen darah yang kedua yaitu melalui pembuluh darah kapiler. Darah kapiler ini biasanya digunakan untuk memeriksa gula darah, di mana pemeriksaan ini sangat membantu penderita diabetes mellitus dalam mengontrol kadar gula darahnya. Adapun persiapan yang dilakukan dalam pengambilan spesimen darah kapiler yaitu siapkan alat dan bahan seperti lancet pen, bolt lancet, kapas alkohol atau alkohol swab, dan alat pelindung diri. Nah, langkah awal yang dilakukan seperti biasanya yaitu mencuci tangan.
Kemudian memakai alat perlindungan diri, maksudnya yang ini. Kemudian memijit lembut lokasi penusukan dan bersihkan lokasi penusukan dengan kapas alkohol dan biarkan hingga mengering. Lalu, pilih daerah penusukan darah kapiler yang tepat. Misalnya, pada jari tidak ada bekas luka atau bekas tusukan dan tidak pucat. Setelah itu, tusuk jari yang telah dipilih menggunakan lancet. Kemudian pijit kembali jari yang telah ditusuk hingga darah yang pertama keluar. Kemudian usap darah yang pertama keluar menggunakan kasa atau kapas kering. Lalu, pijit kembali lokasi penusukan untuk mengeluarkan darah berikutnya dan sedot dalam pipa kapiler hingga batas garis hitam ini. Segera lakukan pemeriksaan sampel, karena semakin segar sampel darah yang diperiksa, maka hasil yang diperoleh juga akan semakin bagus. Kemudian yang ketiga, cara pengambilan spesimen darah arteri. Persiapan yang dilakukan sama halnya pada saat pengambilan spesimen darah vena, yaitu menyiapkan alat dan bahan, mencuci tangan, dan menggunakan APD. Pertama, pasien diminta untuk menggenggam. Setelah itu, tekan arteri ulnaris dan arteri radialis dengan 2 jari pada masing-masing arteri. Setelah itu, pasien diminta membuka genggamannya dan amati telapak tangan pasien menjadi pucat. Lepas tekanan pada arteri ulnaris. Bila telapak tangan pasien menjadi kemerahan, maka positif darah bisa diambil. Lakukan palpasi denyut arteri radial. Setelah ditemukan, lakukan desinfeksi pada bagian yang akan ditusuk dan biarkan hingga kering. Keluarkan heparin melalui jarum. Masukkan jarum dengan sudut 45 derajat. Biarkan jarum suntik terisi sendiri, lalu cabut jarum dan tekan lokasi penusukan jarum dengan kapas atau kasa kering 3-5 menit. Pasang kembali pelindung jarum. Lepaskan jarum dan buang pada tempat sampah infeksius. Tutup jarum suntik arteri bolgas dan berikan label pada sampel. Berikut faktor-faktor kesalahan yang mempengaruhi kualitas darah. Yang pertama, vena, yaitu cara pengambilan darah tidak sesuai dengan standar sehingga terjadi hemolisis. Dan terjadi pembekuan darah atau pencampuran darah dengan antikoagulan yang kurang baik. Yang kedua, kapiler. Cara penusukan jari yang tidak terlalu dalam, sehingga jari harus ditekan-tekan, menyebabkan darah bercampur dengan cairan intestinal dan darah akan menjadi encer. Kemudian, saat penusukan masih ada sisa alkohol 70% yang belum kering, sehingga akan mempengaruhi kadar hemoglobin. Dan yang ketiga, arteri, di mana terdapat 3 tahap, yaitu tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Di mana pra-analitik ini meliputi persiapan pasien, pengambilan sampel darah, penyiapan sampel, dan penyimpanan sampel. Kemudian untuk tahap analitik meliputi persiapan alat, kalibrasi alat, pengolahan sampel, dan interpretasi hasil. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pasca analitik, yaitu meliputi pencatatan hasil dan pelaporan. Selanjutnya, penanganan sampel.
Darah yang diperoleh ditampung ke dalam tabung dengan tutup yang berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Ada yang tidak mengandung antikoagulan dan ada yang mengandung antikoagulan. Darah yang dimasukkan ke dalam tabung berisi antikoagulan kemudian dihomogenkan dengan cara membolak-balikkan tabung kira-kira 10-12 kali secara perlahan dan merata. Kemudian pengawetan sampel. Pengawetan spesimen yaitu tindakan mengamankan sampel atau spesimen agar dapat disimpan dan diawetkan beberapa waktu sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan atau sebelum dikirim ke laboratorium rujukan, yang bertujuan untuk menghindari pengambilan sampel atau spesimen berulang kali pada pasien. Pengawetan sampel ini ada dua macam, yaitu secara kimia dan secara fisika. Yang pertama, secara kimia, menggunakan antikoagulan yang cocok. Antikoagulan merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah pada sampel atau spesimen. Kemudian, pengawetan sampel secara fisika, yaitu pertama, sampel darah whole blood atau ETA yang sudah selesai dianalisa atau diperiksa, diawetkan dengan cara disimpan di kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Masa simpan darah adalah 7 hari setelah darah diperiksa atau dianalisa. Kemudian darah yang sudah lebih dari 7 hari dan tidak ada komplain dan pengulangan akan dibuang di tempat sampah infeksius. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah, yaitu hemofilia, malaria, diabetes mellitus, anemia, sepsis, dan lain-lain. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit langka di mana darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Kekurangan faktor pembekuan ini akan menyebabkan darah sukar membeku. Penyakit ini diturunkan secara genetik. Kemudian untuk memeriksa atau mendiagnosa bisa dilakukan sebelum atau ketika dalam masa hamil. Bahkan boleh juga saat anak telah lahir. Diagnosa yang ditempuh cukup beragam untuk mengetahui apakah anak terserang penyakit ini atau tidak. Cara mendiagnosis penyakit ini ada dua macam, yaitu menggunakan tes genetik yang terdiri dari CVS dan amniosintesis. Kemudian yang kedua menggunakan tes darah. Yang pertama menggunakan tes genetik. Tes ini dapat dilakukan ketika seseorang memiliki riwayat hemofilia pada keluarganya untuk mendeteksi adanya kelainan genetik yang menyebabkan hemofilia. Pada masa kehamilan, ibu hamil yang memiliki riwayat hemofilia di keluarganya dianjurkan untuk melakukan tes genetik guna mengetahui risiko hemofilia pada anaknya, terutama jika ibu hamil sedang mengandung bayi laki-laki, karena yang mudah terserang penyakit ini adalah laki-laki. Hampir semua kasus hemofilia diderita oleh anak laki-laki. Hal ini terjadi karena hemofilia merupakan penyakit yang melekat pada kromosom X dan diturunkan secara genetik. Kromosom pria terdiri dari satu kromosom X dan satu kromosom Y. Jadi, jika kromosom X yang diturunkan dari ibu mengalami kelainan, anak laki-laki akan menderita hemofilia. Pemeriksaan yang bisa dilakukan selama kehamilan yaitu tes CVS atau chronic villus sampling. Tes ini direkomendasikan untuk wanita hamil pada usia kehamilan 11-14 minggu dan untuk tes amniosintesis dilakukan pada masa kehamilan 15-20 minggu. Kemudian pengobatan. Penyakit hemofilia adalah kelainan yang tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi, pengobatan yang ada saat ini bertujuan untuk meringankan gejala dan mencegah komplikasi kesehatan di kemudian hari. Maksudnya, agar pasien hemofilia dapat mencegah terjadinya penyakit lain, misalnya anemia, di mana hemofilia ini pembekuan darahnya tidak secara normal
yang menyebabkan darah sukar membeku. Nah, apabila darah tidak membeku, dia akan mengalami pendarahan yang menyebabkan sel darah merah berkurang dari kadar normal. Pengobatan yang dilakukan dibagi menjadi dua macam, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Untuk hemofilia A, pengobatan pencegahan untuk penderita hemofilia A dilakukan suntikan obat octocog alfa, yaitu faktor pembekuan 8 yang diberikan tiap 48 jam sekali. Adapun efek samping yang mungkin timbul adalah terasa gatal pada area kulit yang disuntik, muncul ruam kemerahan dan terasa sakit. Kemudian untuk pengobatan hemofilia B, penderita akan diberikan suntikan obat nanok alfa, yaitu faktor pembekuan 9 yang diberikan rutin 2 kali seminggu. Efek samping dari obat ini antara lain sakit kepala, mual, rasa tidak nyaman, dan bengkak pada area tempat obat disuntikan. Faktor pencetus terjadinya hemofilia yaitu penyakit keturunan, sistem imun tubuh yang lemah, dan penderita kanker. Adapun keluhan yang biasa terjadi seperti mimisan yang berlangsung lama, perdarahan pada luka yang membutuhkan waktu lama untuk berhenti, perdarahan pada gusi yang berlangsung lama, mudah memar pada kulit, otot yang mudah bengkak dan terasa lunak, perdarahan hebat setelah cedera atau operasi, dan rasa sakit dan kaku di daerah sekitar sendi seperti siku akibat perdarahan di dalam tubuh atau perdarahan internal. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah yang kedua yaitu penyakit malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Parasit malaria ini bernama Plasmodium. Untuk mengetahui apakah seseorang mengalami malaria atau tidak setelah tergigit oleh nyamuk pembawa parasit, yaitu yang pertama melakukan tes RDT atau Rapid Diagnostic Test, yaitu cara alternatif untuk menegakkan diagnosis infeksi malaria secara tepat. Tes ini menggunakan prinsip imunokromatografi untuk mendeteksi antigen malaria spesifik dalam darah seseorang. Spesimen darah diteteskan ke kertas strip yang mengandung emas dilapisi antibodi malaria. Yang kedua, menggunakan tes serologi. Tes ini digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap stadium aseksual malaria dalam darah. Deteksi antibodi malaria untuk mendiagnosis klinis dilakukan dengan menggunakan tes enzim immunoassays atau disingkat dengan EIA yang cukup sensitif pada keadaan akut. Oleh karena itu, deteksi malaria menggunakan EIA dapat digunakan sebagai alat diagnostik tambahan bersamaan dengan pewarnaan GIMSA bila dicurigai adanya malaria. Selanjutnya, pengobatan malaria. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa disembuhkan secara total bila ditangani dengan tepat. Namun, jika tidak ditangani, penyakit ini bisa berakibat fatal dari menyebabkan anemia berat, gagal ginjal, hingga kematian. Pengobatan yang dilakukan yaitu pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh manusia. Dan untuk malaria tanpa komplikasi, dapat digunakan malaria falciparum dan pengobatan malaria vivax, malaria oval, dan malaria malariae. Faktor pencetus terjadinya penyakit malaria yang pertama faktor lingkungan, dan yang kedua faktor host antara manusia dan nyamuk. Keluhan yang bisa terjadi seperti demam, menggigil dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Kemudian gangguan kesadaran, kejang-kejang, panas sangat tinggi, mata dan tubuh kuning, perdarahan hidung, gusi atau saluran cerna, nafas cepat atau sesak nafas, muntah terus-menerus dan tidak dapat makan dan minum,
Warna air seni seperti teh, pekat, dan dapat sampai kehitaman. Kemudian jumlah air seni kurang, bahkan sampai tidak ada, dan telapak tangan sangat pucat. Yang ketiga, penyakit diabetes mellitus. Diagnosis yang dapat dilakukan yaitu menggunakan pemeriksaan darah kapiler dengan glukometer untuk memantau hasil pengobatan diabetes mellitus. Pengobatan diabetes mellitus terdiri dari insulin yang meliputi rapid acting, short acting, dan long acting. Kemudian ada pun obat-obatan yang dilakukan yaitu menggunakan obat hipoglikemik oral, misalnya sulfonylurea dan biguanide. Faktor pencetus terjadinya penyakit diabetes mellitus antara lain riwayat keluarga, obesitas atau kegemukan, mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, dan hipertensi atau darah tinggi. Adapun keluhan yang biasa terjadi seperti poliuria atau sering buang air kecil, kemudian polidipsia atau sering haus, polifagia, banyak makan atau mudah lapar, penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang sering sangat mengganggu atau pruritus, dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Keempat, penyakit anemia. Diagnosis dilakukan dengan cara tes darah untuk mengetahui jenis umum dari anemia yang terdiri dari kadar zat besi, vitamin B12, asam folat, dan vitamin dan mineral lainnya. Kemudian jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin, jumlah retikulosit, dan selain itu ada juga tes-tes lain yang mungkin dilakukan untuk menemukan masalah medis yang dapat menyebabkan anemia. Adapun pengobatan yang dilakukan diantaranya transfusi darah, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh, dan mengonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Faktor pencetus terjadinya anemia diantaranya kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendah zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Kemudian gangguan usus, sehingga kemampuan menyerap nutrisi dan vitamin berkurang. Kemudian memiliki penyakit kronis. Kemudian terdapat riwayat penyakit yang sama di keluarga pengidap. Dan faktor lain seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan lain sebagainya. Keluhan yang biasa terjadi pada penyakit anemia diantaranya selalu merasa mudah marah, tubuh lebih sering merasa lelah atau lemah pada saat berolahraga, kemudian sakit kepala, dan mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir. Kelima, penyakit sepsis. Sepsis adalah komplikasi berbahaya akibat infeksi. Komplikasi infeksi tersebut dapat menimbulkan tekanan darah turun drastis, serta kerusakan pada banyak organ. Pada saat terjadi infeksi, sistem kekebalan tubuh akan aktif untuk melawan penyebab infeksi. Sepsis muncul ketika sistem kekebalan tubuh ini melawan infeksi secara tidak terkendali. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai macam infeksi, baik yang dikarenakan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Untuk mendiagnosis penyakit ini, pertama-tama dokter terlebih dahulu melakukan tanya jawab pada pasien, seperti gejala apa saja yang telah dialami oleh pasien, kemudian riwayat medis pasien, dan faktor risiko yang akan terjadi pada pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik seperti mengukur suhu tubuh, denyut jantung, dan laju pernapasan. Adapun tes yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit sepsis ini yaitu tes darah. Tes darah ini dilakukan untuk melihat kemungkinan infeksi dalam darah, mengevaluasi fungsi hati dan ginjal, mengukur kadar elektrolit,
mengukur kadar oksigen dalam tubuh, serta melihat waktu pembekuan darah. Dan untuk menentukan lokasi dan penyebab infeksi, dokter dapat melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan urin dan tinja, pemeriksaan dahak, pencitraan seperti foto ronsen, USG, CT scan, serta MRI, dan biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan untuk diperiksa di bawah mikroskop. Pengobatan pada penyakit sepsis ini ada 3. Yang pertama, obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan berupa antibiotik untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darah, karena penyakit ini menimbulkan tekanan darah turun secara drastis. Kemudian yang kedua, pemberian oksigen. Pada pasien yang sudah mengalami gangguan pada pernapasan, aliran oksigen akan terganggu. Oleh sebab itu, perlu diberikan alat bantu pernapasan. Kemudian yang ketiga, pemberian infus. Pemberian infus ini ditujukan untuk mencegah dehidrasi dan menjaga fungsi ginjal. Faktor pencetus terjadinya penyakit sepsis ini yaitu paru-paru basah, di mana infeksi ini yang paling sering memicu terjadinya sepsis. Kemudian infeksi saluran kemih, infeksi pada saluran pencernaan, infeksi bakteri di aliran darah, bayi, anak-anak, dan lansia, wanita hamil atau baru saja melahirkan, orang yang memiliki cedera fisik seperti patah tulang, luka sayat, luka tusuk, atau luka bakar. Keluhan yang biasa terjadi pada penyakit ini pada seluruh tubuh yaitu tekanan darah rendah, demam, gemetar, kelelahan, kulit memerah, panas dingin, pusing atau suhu tubuh rendah. Kemudian untuk kognitif seperti kebingungan mental atau tingkat kesadaran berubah. Pada pernapasan, napas cepat atau napas menjadi pendek. Kemudian ada pun juga penyakit umum seperti denyut jantung menjadi cepat, disfungsi organ, mengantuk, penurunan kesadaran, perubahan warna kulit, atau produksi air seni tidak cukup. Berikut tabel nilai normal sampel darah. Sekian pemaparan materi yang telah saya jelaskan di video ini. Dalam video ini terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari teman-teman yang telah menonton video ini dapat ditambahkan pada kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.